Astagfirullahaladzim. 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 Berlindung. Indonesia's Mount Merapi volcano has been spewing hot ash into the sky on and off since it first rumbled to life on October 26th. Sudah Pak, tapi Pak sudah menurunkan. Nah ini lihat nih goyang mulai nih. Ini pusat semburannya. Saya tadi buri nggak apa-apa, Mas? Hah? Saya tadi buri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di jantung Pulau Jawa, berdiri sebuah gunung yang tak pernah benar-benar tidur. Namanya Merapi. Gunung ini bukan sekedar bentang alam. Ia adalah bagian dari kehidupan jutaan orang yang tinggal di sekitarnya. Merapi telah meletus ratusan kali sepanjang sejarah. Dan setiap letusan selalu membawa dua hal yang bertolak belakang: kehidupan dan kehancuran. Menurut Badan Geologi Indonesia, Merapi termasuk gunung api paling aktif di dunia. Aktivitasnya terjadi secara berkala, bahkan dalam hitungan beberapa tahun saja. Di dalam perut bumi, tekanan terus terbentuk. Magma perlahan naik menuju permukaan. Ketika mencapai puncak, magma ini membentuk kubah lava. Kubah ini terus tumbuh, semakin besar, dan semakin tidak stabil. Pada suatu titik, kubah tersebut tidak mampu menahan tekanan. Ia runtuh. Dan dari situlah muncul salah satu fenomena paling berbahaya dalam dunia vulkanologi, awan panas. Awan panas bukan sekedar asap. Ia adalah campuran gas beracun, abu dan material panas dengan suhu yang bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Awan ini bergerak sangat cepat. Dalam hitungan menit, ia bisa meluncur jauh dari puncak gunung. Apapun yang dilewatinya akan terbakar dan hancur. Namun di balik semua bahaya itu, Merapi juga memberikan kehidupan. Tanah di sekitarnya sangat subur. Abu vulkanik yang dihasilkan justru menyuburkan lahan pertanian. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya di lereng Merapi. Mereka bertani, beternak, dan membangun kehidupan di sana. Bagi mereka, Merapi bukan hanya ancaman. Ia adalah bagian dari keseharian. Ada pula nilai budaya dan kepercayaan yang kuat. Sebagian masyarakat percaya bahwa Merapi memiliki hubungan spiritual dengan manusia. Di antara masyarakat Merapi, ada satu sosok yang sangat dikenal. Namanya Mbah Marijan. Ia adalah juru kunci Gunung Merapi. Tugasnya bukan sekadar menjaga tempat, tetapi juga menjaga tradisi dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Mbah Marijan dikenal sebagai pribadi yang sederhana, tenang, dan teguh pada prinsipnya. Ia dipercaya memiliki hubungan batin dengan Merapi. Bagi sebagian masyarakat, ia bukan hanya penjaga gunung. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Setiap keputusan yang ia ambil selalu didasari keyakinan dan tanggung jawab. Tantangannya Merapi supaya orang nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumrah aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Bupati Sleman
karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning nganggopan panas. Terang kuwi, cethok kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane Bupati papat ki mau, Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem mburat sak teruse bakal diparingi nganggopan panas. Dawe yang Merapi. Tahun 2010 menjadi ujian besar. Aktivitas Merapi meningkat dengan cepat. Pemerintah mengeluarkan peringatan dan meminta warga untuk mengungsi. Sebagian besar warga meninggalkan rumah mereka. Namun, Mbah Marijan memilih untuk tetap tinggal. Ia percaya pada tugasnya sebagai penjaga Merapi. Ia tetap berada di rumahnya di Kinarejo. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Merapi meletus dengan dahsyat. Awan panas meluncur turun dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi menyapu wilayah di sekitarnya. Dalam peristiwa itu, Mbah Marijan ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Posisinya sedang sujud, seolah sedang berdoa. Kisah ini menyentuh banyak orang. Ia menjadi simbol keteguhan, pengabdian, dan keyakinan. Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, ditemukan wafat dalam posisi bersujud saat erupsi besar Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010. Sekitar pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, erupsi besar terjadi. Sirene panjang meraung-raung, memicu kepanikan warga. Hujan abu lebat juga terus turun. Saat itu, Mbah Marijan menolak untuk dievakuasi. Mbah Marijan mengaku ingin menepati janjinya kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk terus menjaga Merapi sampai akhir hayatnya. Ia memilih menetap di rumahnya di Desa Kinarejo saat keluarganya telah mengungsi. Tak lama, awan panas dari Gunung Merapi meluluh lantakkan desa tersebut. Peristiwa letusan 2010 menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lebih dari 350 orang meninggal dunia. Ratusan ribu lainnya harus mengungsi. Rumah-rumah rusak, lahan pertanian hancur, kehidupan berubah dalam waktu singkat. Saat letusan terjadi, suasana sangat kacau. Warga berusaha menyelamatkan diri. Relawan dan petugas bekerja tanpa henti. Jalan dipenuhi kendaraan, udara penuh dengan abu. Banyak orang berjalan kaki untuk mencari tempat aman. Di pengungsian, ribuan orang bertahan dengan kondisi terbatas. Mereka menunggu dengan penuh ketidakpastian. Setelah beberapa waktu, aktivitas Merapi mulai menurun. Letusan berhenti secara perlahan, namun dampaknya masih terasa. Wilayah di sekitar gunung berubah drastis. Banyak area tertutup abu tebal. Pepohonan hangus. Sungai dipenuhi material vulkanik. Suasana menjadi sunyi. Namun kehidupan tidak berhenti. Beberapa bulan kemudian, tanda-tanda kehidupan mulai kembali. Tanaman mulai tumbuh, tanah kembali subur. Warga perlahan kembali ke desa mereka. Mereka membangun kembali rumah, menata ulang kehidupan yang sempat hilang. Hari ini, Merapi masih aktif. Gunung ini terus dipantau oleh para ahli. Setiap aktivitasnya dicatat dengan teliti. Teknologi membantu memberikan peringatan lebih dini. Namun letusan tetap sulit diprediksi sepenuhnya. Merapi bisa terlihat tenang, tetapi di dalamnya, proses alam terus berjalan, tekanan terus terbentuk, energi terus tersimpan, dan suatu saat, energi itu akan dilepaskan kembali. Oke, terima kasih. Ada armada sudah berkobar ya. Aku terima kasih. Ya. Biar karo takon. Mantap deh. Sik mata anu Mas. Wah, langan ndi ngene ra jelas e. Gunung Merapi mengajarkan kita banyak hal tentang kekuatan alam,
tentang resiko kehidupan, dan tentang keteguhan manusia. Kisah Mbah Marijan menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam tidak selalu sederhana. Ada kepercayaan, ada tanggung jawab, dan ada pilihan. Suatu hari nanti, Merapi akan kembali meletus. Namun hingga saat itu tiba, kehidupan akan terus berjalan di lerengnya. Dan manusia akan terus hidup berdampingan dengan alam. Semprot. Kita kuat nih. Masih gerak. Mas. Ya. 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 Lenggot. Yo ngarep kono kuwi. Oke, bapaknya kayak angel kok, kayak. Ayo lho bapaknya. Bapaknya kersa lah, kayak. Saya rambut sini, Rob. Ah. Bapaknya kayak. Rumput-rumput malah.